Besar dalam sini yang ini saya akan bahas apakah Enel dan juga Sanji adalah seorang Lunarian. Dan inilah alasan kenapa Enel melepas sayapnya itu. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, kali ini kita akan bahas kembali yang disebut sebagai mega teori, anjoy. Ya, tentang hal yang sudah Oda foreshadowkan sejak lama sekali dan belum lama ini juga akhirnya semakin dibuka nih misteri-misterinya. Karena toh One Piece sudah masuk ke endgame-nya alias ujung dari serial ini. Dimana semakin kesini semakin terlihat bukan seberapa pentingnya arc dari Skypiea ini. Yang lagi-lagi sudah bosan sekali saya katakan dan sudah sering saya bahas juga di beberapa video mega teori channel Devil Nomi. Yang memang arc dari Skypiea ini terlihat ya standar lah dengan tema Pulau Langit yang berbeda dari yang lainnya dan musuh seorang dewa. Tapi konsep dan narasi yang dibawa Oda Sensei itu sangat matang sekali sampai-sampai masih relevan hingga satu dekade seperti sekarang. Dan di video ini akan saya bahas juga semakin kita mengetahui alur tentang serial One Piece ini, semakin terlihat juga semuanya terhubung dengan Skypiea. Dan inilah yang akan kita bahas hal-hal tersebut sampai ke pentingnya hubungan King yang baru-baru saja ini cukup ramai sekali. Tapi seperti biasa, sebelum itu jangan lupa untuk like dulu video ini untuk meningkatkan YouTube algoritmanya. Oke, sebenarnya banyak sekali sih poin tentang Skypiea ini atau Pulau Jaya lah yang sudah saya bahas di video ini. Mungkin kalian bisa cek jika fokusnya ke bagian Skypiea-nya. Di sini kita akan fokus ke bagian Enel-nya saja dan ras Lunarian. Nah, kita tahu Enel di negeri itu sebagai false gods atau dewa yang palsu lah. Di mana dewa tersebut mengakuisisi Pulau Jaya atau Aperiat dari masa lalunya itu yang kita pun lihat ketika Pulau Jaya ini terlempar ke Pulau Langit oleh Knock Upstream. Di mana dewa palsu ini memerintah cukup lama sekali di Pulau Jaya yang disebut sebagai Aperiat sampai pada akhirnya sang dewa palsu ini bertemu dengan musuh alaminya. Natural enemy of God, seperti Luffy lah yang musuh alami dari petirnya Enel juga, dan dia juga sebagai musuh alami dari para dewa. Ini sebenarnya kata-kata yang sama persis juga tentang penyandang nama D ini atau Will of D adalah natural enemy of God juga, dimana God ini adalah para Tenryubito dan itu kata-kata dari Corazon bukan tentang seseorang dengan penyandang nama D ini. Itu semua adalah narasi dan tema yang sudah Oda buat sangat pas sekali. Ancient Kingdom yang diakuisisi oleh para dewa alias Tenryubito pun pada masa lalu itu, tepatnya di Void Century, persis seperti dewa Skypiea yang mengakuisisi Pulau Jaya milik Calgara. Dan itu pun terjadi 400 tahun yang lalu. Bukankah lagi-lagi semua konflik global itu kembali ke Skypiea ini? Dan jika kita membahas tentang Ancient Kingdom ini sendiri, Sandora sejauh cerita ini berjalan bersama Wano Kuni lah yang berhubungan langsung dengan Ancient Kingdom dan Void Century. Kebudayaan mereka sudah ada 1000 tahun yang lalu, di mana itu 200 tahun sebelum terjadinya Void Century yang terjadi 800 tahun yang lalu. Di mana pada masa itu, sepertinya bahasa Poneglyph digunakan secara biasa nih. Dan kota Sandora pun akhirnya hancur dan mereka memutuskan untuk menjaga peninggalan negerinya dahulu. Serta Poneglyph yang ada di dalamnya itu. Makanya dari kata-kata Calgara sendiri, yang dilindungi ini bukanlah kota emasnya, melainkan batu Poneglyph itu. Yang kita tahu lah ya, musuhnya pada saat itu adalah pemerintahan dunia yang sekarang disebut sebagai Tenryubito. Di mana sejauh cerita ini berlangsung juga, kita diketahui memiliki 2 kapal raksasa, di mana yang pertama adalah kapal Noah, yaitu berasal dari Fishman Island, dan kapal kedua adalah Maxim. Ini adalah kapal buatan Enel. Bukankah itu sangat aneh sekali? Bagaimana Enel dapat menciptakan kapal dengan teknologi tinggi seperti Maxim ini? Apakah hanya karena dia punya petir? Ya, memang bisa jadi itu menjadi salah satu sumber utama biar kapal ini bisa terbang. Tapi
Yang bingung ini adalah dari mana dia mendapatkan komponen atau desain dan blueprint untuk menjadi kapal seperti ini. Jadi sebenarnya bisa saya bilang Enel lah tukang kayu terhebat di dunia ini. Bahkan sekelas Tom atau Frankie tidak akan bisa menciptakan kapal terbang seperti Maxim ini. Tapi jika kita melihat Enel yang mengetahui sejarah dan sangat pandai seperti itu, karena dia juga tahulah tentang lonceng emas ini, Enel pun akhirnya mendapatkan desainnya dari kapal Joy Boy. Dan kita juga tahulah cerita tentang Calgara dan juga Norland itu terjadi 400 tahun yang lalu, tepat setengahnya dari Void Century yang terjadi 800 tahun. Jadi dari situ saja jelaslah lagi-lagi semuanya kembali ke arc-nya Skypiea. Serta selanjutnya adalah bahasan tentang Sun God Nika. Matahari berhubungan dengan dawn atau fajar yang berkali-kali saya ucapkan juga di serial One Piece ini dan sudah pernah saya bahas di salah satu video tentang matahari. Contohnya adalah 9 orang yang katanya akan mendatangkan fajar di Wano Kuning ini. Lalu fajar yang diucapkan oleh Pedro, di mana akhirnya kita pun tahu tentang sebutan Sun God Nika ini dari Wowo. Tapi bukankah kita juga tahu jika Sun God sudah pernah disebut jauh sebelum ini, yaitu di arc Skypiea. Ini bukanlah sebutan pengganti apapun, di mana rakyat Sandora sendiri memang secara langsung mereka memuja Sun God atau Dewa Matahari. Serta yang sangat terkenal adalah siluet Nika ini mirip dengan Luffy yang sedang berdansa. Yang lagi-lagi itu berasal dari arc Skypiea ini. Wah, lagi-lagi, damn, semua kembali ke Skypiea. Nah, jika kita membahas bulan juga atau The Moon lah, dia berperan sangat penting di serial One Piece ini. Salah satunya adalah sumber utama dari sulong milik suku Ming, serta ras dewa yang telah punah pun tersisa tinggal King saja, yang katanya dia hidup di puncak Red Line itu disebut sebagai ras Lunarian juga. Lunar berarti bulan, di mana cahaya bulan yang terang pun terbuka di ronde terakhir Luffy versus Kaido. Ya memang berbeda dengan matahari yang sudah banyaklah hubungannya dengan One Piece ini karena untuk bulan ini memang belum begitu clear. Tapi di dunia ini ada satu karakter yang sangat tertarik dan terobsesi sekali dengan bulan dibandingkan orang lainnya. Dan itu adalah God Enel. Dimana kita pun baca kata-kata Enel di sini kenapa dia sangat ingin sekali pergi ke bulan atau sebutannya adalah Very First. Tujuannya adalah untuk a happy return atau kepulangan kembali lah. Dimana Enel dan negeri asalnya mereka juga memuja bulan. Mereka percaya itulah tempat di mana para dewa sebenarnya harus berada. Saya yakin tempat pulang Enel itu tidak lain dan tidak bukan juga adalah para ras Lunarian yang disebut sebagai dewa oleh Shirohige. Karena bukankah Shirohige menyebutnya sebagai Country of Gods atau negeri para dewa. Dan Enel pingin ke tempat tersebut karena dia mengakui dirinya sebagai dewa juga bukan? Dan jika kita ingat juga, di arc tersebut, Enel memprediksikan hanya akan ada 5 orang yang tersisa dan dia akan bawa orang-orang itu ke Very First atau bulan. Tapi akhirnya prediksi Enel atau sang dewa ini gagal. Dan ingat siapa yang menggagalkan dari prediksi itu? Ya benar, sang natural enemy of God lagi, yaitu Luffy. Nah dimana sekarang kata-kata Enel terkait kepulangan itu semakin masuk akal. Bukankah dulu kenapa dia bisa bilang a happy return ke bulan ini yang kita bisa bilang seperti apa sih bulan ini itu tidak ada maksud apa-apa dan tidak berhubungan apa-apa dengan seluruh serial One Piece ini. Tapi ternyata semakin kesini semakin masuk akal dan jika kampung halaman Enel berhubungan dengan Lunarian dan jika juga Sun God yang dipuja oleh rakyat Sandora ini benar, Nika yang sepertinya sangat berhubungan dengan Joy Boy dari deskripsinya itu, ini semakin pas jika Enel mempelajari tentang kapal raksasa milik Joy Boy dan dia mengaplikasikannya ke dalam Maxim di versi terbangnya. Toh Sandora sangat berhubungan juga bukan dengan Fishman Island, di mana toh letak dari Ancient Weapon Poseidon yang terletak di dasar laut itu, isi dari poneglyphnya ada di Pulau Langit atau di Sandora sekarang kan. Nah sekarang jika kita masuk ke inti dari judul ini, kata-kata tidak jelas Enel tentang bulan barusan itu, apakah itu ada hubungannya dengan Enel yang melepaskan sayapnya? Kenapa juga Enel ini sangat terobsesi dengan bulan dan terobsesi dengan sebutannya sebagai God? Dimana opsi awal adalah jika Enel memang seorang Lunarian, atau itulah bagaimana dia ini berpikir bahwa saya seorang Lunarian.
Makanya jeniusnya Oda itu kita tidak diperlihatkan sayap dari Enel ini awalnya seperti apa. Dan jika kita lihat King, dia memiliki sayap besar berwarna hitam yang menjadi ciri khas dari ras Lunarian lah seharusnya. Nah, jadi ketika Enel memutus sayapnya itu di opsi pertama tadi karena dia seorang Lunarian asli dan dengan sayapnya yang berwarna hitam, akhirnya itu membuatnya berbeda dibandingkan rakyat yang samanya dahulu. Dan akhirnya dia menyembunyikan sayap itu seperti Katakuri lah yang mencoba menutup luka di mulutnya. Jika dia mendapatkan perlakuan yang sama di negeri asalnya itu, seperti Katakuri juga yang sering diejek belut pelikan karena mulutnya yang aneh, bukankah itu akan semakin masuk akal kenapa Enel akhirnya membantai kampung halamannya Bilka? Jika dewanya ini sudah tertanam sama seperti Katakuri juga yang dianggap tidak terkalahkan di mata saudara-saudaranya, itu sangat masuk akal sekali untuk kasus Enel. Atau opsi yang kedua adalah dia memang seorang Skypian aja ya, lebih tepatnya suku Birkan lah. Dengan sayap putih kecil yang terlihat menyedihkan jika dibandingkan dengan sayap besar milik King. Sayap itu mengingatkan Enel sebagai seorang Skypian yang biasa dan bukan seorang dewa yang luar biasa seperti Lunarian. Jadi untuk memuaskan egonya, dia merusak sayap tersebut. Ini sebenarnya cukup mirip dengan para Tenryubito yang memakai pakaian khusus, itu pun untuk bersembunyi dari fakta bahwa mereka bukanlah ras dewa yang menjadikan diri mereka seperti sekarang. Dimana saya sangat yakin ada hubungan sangat kuat antara Skypiea dan Lunarian yang kita juga sendiri lihatlah dari cover story Enel bahwa rakyat Sandora, Skypiea, dan Birka semuanya ada di gambaran yang ada di bulan. Dan bulan yang notabene nama dari Lunarian ini. Jadi bisa saja Skypiea dan kawan-kawannya ini turunan dari Lunarian. Nah, jika kita bahas mengenai dinosaurus ini sendiri tentang King dan menjadi tema utama di Bajak Laut Kaido, bukankah kita pun tahu dinosaurus adalah ras yang sudah punah di dunia ini? Tapi keturunannya seperti ayam atau buaya itu kan awalnya dari dinosaurus tapi sudah berevolusi lah sampai seperti sekarang. Nah, kenapa saya bilang itu penting? Dimana Lunarian adalah analogi sebenarnya dari dinosaurus ini. Bukankah sangat kebetulan bajak laut dengan tema dinosaurus yang sudah punah di dunia nyata berhubungan dengan ras yang akan punah juga di dunia One Piece? Oda terlalu hebat dalam membuat naratif yang sangat pas sekali. Dan apakah dengan ini para Skypiea yang juga rakyat Sandora mempunyai hubungan sangat kuat dengan Ancient Kingdom yang memuja bulan dan ras Lunarian? Lagi-lagi bukankah semua hal tadi kembali ke arc Skypiea? Dan sebagai penutup, apakah Sanji ada hubungannya dengan ras Lunarian ini? Arc Jaya Skypiea sebenarnya itu adalah sebuah intro dari Oda Sensei terkait akan adanya masa lalu dari Sanji. Di mana panel ini kita melihat ketika Cricket menjelaskan cerita tentang Norland itu cukup mirip dengan masa lalu Sanji lah. Pertama, kita akhirnya tahu di arc tersebut bahwa Sanji ini berasal dari North Blue dan bukan dari East Blue. Lalu di Water 7 pun Sanji berkata bahwa orang tuanya membesarkan secara salah. Jadi dari situ saja kita sudah diberikan clue yang sangat jelas tentang orang tua dari Sanji serta beberapa foreshadow lain lah seperti Sanji yang menjadi Mr. Prince atau Zoro yang mengejek Sanji bahwa dia adalah pangeran dari negeri orang-orang bodoh. Yang memang benar Sanji memang seorang pangeran atau prince dari kerajaan Germa yang memang berisi orang-orang bodoh karena toh mereka semua hanyalah cloning. Damn Zoro, you got it right. Nah, mungkin dari sini banyak yang bilang, cocok logi doang lah Min, Sanji ada hubungan dengan Lunarian dari mana? Tapi segala hal tentang Lunarian ini berhubungan kuat dengan First atau bulan, lalu juga tentang dewa, di mana saga tersebut atau Jaya Arc jadi fondasi utama tentang masa lalu Sanji. Sejujurnya Lunarian dan asal Sanji ini akan menjadi dua hal yang punya timeline sendiri, tapi saling berhubungan satu sama lain. Karena ingatkah ketika Sanji mengeluarkan api dari kakinya itu, yaitu Diabel Jambe, di situ Queen merespon apakah dia juga seorang Lunarian. Karena cuma Lunarian ya yang dapat mengeluarkan api dari tubuhnya seperti itu, ya selain pemakan merah-merah Nomi lah. Lagi-lagi semua hal tadi kembali ke satu arc itu, yaitu arc Skypiea. Karena saga dari Skypiea ini yang dimulai dari Jaya dan seterusnya adalah arc terpenting di dunia One Piece. Dan lagi-lagi jika mau bahasan lengkap tentang Skypiea-nya saja, kalian bisa langsung ke video yang tadi saya bahas ya.
Dan jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devino pamit, and I'll see you guys next time.